Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat VP. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Irsad. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tentang copywriting. Ya, kenapa saya membahas copywriting? Ya, seperti yang kita ketahui belakangan ini perilaku masyarakat ya telah berubah. Ya, tidak hanya masyarakat di Indonesia, tapi juga masyarakat dunia. Ya, di mana mereka telah mengalami peralihan dari offline ke online. Tidak hanya dalam bidang sosial, perubahan ini juga terjadi pada bidang bisnis dan juga ekonomi. Hal ini terjadi karena pesatnya kemajuan teknologi yang tak dapat kita hindari. Dalam bidang sosial misalnya, ya, dulu ketika kita ingin berkomunikasi dengan seorang, kita harus datang menemui orang tersebut. Tapi saat ini, hal itu sudah tidak lagi diperlukan. Ya, kita dapat berkomunikasi dengan siapapun yang kita inginkan dengan alat komunikasi, media sosial, dan juga beragam aplikasi. Begitu pula yang terjadi pada bidang bisnis dan juga ekonomi. Dulu ketika kita membutuhkan sesuatu, kita harus pergi keluar rumah untuk mendapatkannya. Namun kini, hampir semua kebutuhan kita dapat terpenuhi dalam satu genggaman saja, ya, melalui aplikasi tentunya. Contoh lainnya, ketika kita membuka usaha, dulu kita harus membuka toko untuk menawarkan dagangan kita kepada pelanggan. Namun dengan kemajuan teknologi, kita tak lagi perlu membuka toko untuk menawarkan barang dan juga jasa kita. Ya, semua bisa teratasi oleh teknologi dengan digitalisasi dan penggunaan aplikasi. Namun, ada salah satu hal penting yang harus kita kuasai, ya, yang harus kita kuasai, khususnya dalam dunia digital marketing ini, ya, karena calon konsumen tidak bisa melihat secara langsung produk ataupun jasa yang kita tawarkan kepada mereka, sehingga kita harus dapat meyakinkan mereka dengan melakukan komunikasi yang persuasif, ya, sehingga kita perlu melakukan copywriting. Copywriting itu bukan hanya sekedar menulis caption, ya, tetapi harus bisa membujuk target konsumen untuk melakukan tindakan sesuai dengan goals yang kita ingin capai. Ya, goals dapat berupa branding ataupun awareness, ya, ataupun kesadaran masyarakat tentang produk ataupun jasa kita. Terus kemudian keuntungan penjualan, ROI ataupun return on investment, dan lain sebagainya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pengertian apa sih copywriting itu, ya. Kalau dilihat dari kata per kata, copywriting itu adalah gabungan dari bahasa Inggris copy dan juga writing yang artinya penulisan kopi, ya, ataupun salinan. Copy yang dimaksud di sini adalah teks yang digunakan dalam media promosi seperti halaman web, iklan, materi promosi, brosur, dan juga sebagainya. Teks copy ini berperan penting dalam menumbuhkan minat calon konsumen agar mau membeli produk kita. Sederhananya, copywriting itu memiliki fungsi yang sama seperti salesman, ya. Namun yang membedakan jika seorang salesman itu biasanya mendatangi market, ya, mendatangi konsumen satu persatu, sedangkan copywriting mampu menjangkau lebih banyak orang sekaligus, gitu, tanpa perlu bertatap muka, tanpa perlu mendatangi konsumen tersebut. Ya, penempatan copywriting ini bisa dilakukan di billboard, ya, iklan majalah, email, artikel blog, ya, landing page, ya, website, media sosial, dan banyak lagi, ya. Terus kemudian copywriting itu adalah menulis kreatif, ya, untuk kegiatan pemasaran dengan tujuan meningkatkan penjualan ataupun conversion. Ya, konversi itu apa sih? Konversi itu adalah ketika seorang yang kita targetkan mengambil suatu tindakan sesuai yang kita inginkan. Misalnya membeli produk kita, mendaftar sebagai anggota, membuat akun, ya, mendownload, ya, produk kita. Misalkan kita mempunyai video, ya, terus kemudian kita pasarkan, ya. Nah, mereka bisa mendownload video kita misalkan, dan lain sebagainya. Begitu. Terus kenapa kita butuh copywriting? Ya, bukannya copywriting itu cuma menghasilkan tulisan. Terus apa pentingnya, gitu ya? Melakukan penjualan itu tidak mudah, apalagi kalau kita menjual barang yang tidak dapat dilihat langsung oleh pelanggan. Kalian hanya dapat menggunakan media berupa teks, gambar, atau video untuk mendeskripsikan barang. Yang demikian jauh lebih sulit daripada menawarkan barang yang barangnya dapat dirasakan oleh pelanggan ataupun oleh konsumen. Makanya penting untuk mempelajari teknik copywriting yang benar supaya kita dapat mempersuasi pelanggan ataupun konsumen dan mendapatkan
kepercayaan dari mereka. Dengan teknik copywriting yang tepat, dua produk yang sama persis yang kita tawarkan, ya, itu bisa saja mendapatkan respon yang jauh berbeda antara yang menggunakan copywriting dan yang tidak menggunakan copywriting, ya. Apalagi saat ini media pemasaran online itu semakin populer menggunakan pemasaran tradisional. Maka dari itu, peran teks, ya, dan copywriting itu sangat dibutuhkan untuk mempersuasi pelanggan ataupun konsumen kita dan mendatangkan kepercayaan kepada produk yang kita tawarkan. Jadi kenapa copywriting itu penting dan dibutuhkan? Karena copywriting merupakan strategi pemasaran barang dagangan dalam bentuk huruf, ya, ataupun dalam bentuk kata-kata. Copywriting itu seperti kita melakukan packaging pada produk yang kita tawarkan, ya, dengan packaging yang menarik pasti akan lebih diminati dan juga dilirik oleh pasar, dan itulah fungsi dari copywriting untuk mempersuasi pelanggan supaya mereka tertarik dengan apa yang kita tawarkan hanya dengan melalui sebuah tulisan. Nah, itulah salah satu fungsi dari copywriting. Nah, kemudian kita membahas tentang fungsi dan tujuan copywriting. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi dan tujuan dari copywriting adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah engage, yaitu menarik perhatian, interest, dan emosi calon konsumen ataupun pelanggan. Yang kedua adalah persuade, yaitu mendatangkan kepercayaan dan meyakinkan calon konsumen dengan value proposition produk yang kalian tawarkan ataupun yang kita tawarkan. Yang ketiga adalah influence, yaitu mempengaruhi target konsumen ataupun pelanggan untuk melakukan tindakan, misalnya pembelian, berlangganan, mendaftar, dan lain sebagainya. Oke, berikutnya bagaimana sih step by step menyusun copywriting? Ya, ada 5 step di sini yang akan saya jabarkan, ya. Yang pertama adalah prepare, ya. Tahap pertama adalah prepare ataupun persiapan, yaitu menyiapkan informasi terkait produk bisnis dan juga target market. Yang kedua adalah organize, yaitu mengatur, memilih dan juga menyeleksi informasi yang penting yang telah disiapkan di tahap prepare tadi untuk dikembangkan di dalam copywriting. Yang ketiga adalah write, yaitu melakukan penulisan. Pada tahap ini, ya, kalian bisa menyusun copywriting yang terdiri dari headline, sub-headline, body copy, dan yang terakhir adalah call to action. Yang keempat adalah edit, yaitu menyunting copywriting kemudian dikembangkan ke dalam beberapa alternatif. Yang kelima adalah review, ya, mengecek kembali copywriting yang sudah kita tulis dan menyesuaikannya dengan target audiens kita, apakah sudah sesuai atau belum, begitu. Kemudian kita akan breakdown, ya. Tahap pertama adalah prepare, ya, menyiapkan informasi terkait produk bisnis ataupun produk knowledge dan target market kita. Apa saja yang perlu kita persiapkan, ya, pada tahap ini? Yang pertama adalah deskripsi produk yang akan kita pasarkan. Jadi kita harus mendeskripsikan produk apa yang akan kita pasarkan ataupun kita tawarkan. Yang kedua adalah tujuan produk tersebut hadir untuk konsumen, ya. Jadi solusi apa yang ditawarkan di dalam produk ini, ya. Kemudian yang ketiga adalah keunggulan, ya. Apa keunggulan produk ini, ya. Terus yang keempat adalah harga, ya. Kita harus mempersiapkan itu semua. Terus kemudian yang kelima adalah manfaat, ya. Manfaat. Terus keenam adalah hal-hal spesial dan unik dari bisnis kita itu apa. Misalnya bahwa bisnis kita ataupun produk kita mendapatkan penghargaan, ya, ataupun misalkan kita bisa membahas tentang sejarah bisnis yang kita lakukan, ya, dari turun-temurun dan lain sebagainya. Kemudian adalah garansi, ya. Yang terakhir adalah prospek dan juga target market, ya. Kita juga harus bisa mengetahui, ya, target marketnya siapa, prospeknya gimana dan lain sebagainya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke masih dalam tahap prepare, ya. Jadi juga kita harus tahu tujuan dari bisnis kita, ya, dari produk kita, ya. Terus kemudian kita harus menentukan media apa yang kita gunakan dalam memasarkan produk kita, ya. Yang kemudian kita juga harus tahu, ya, deadline, ya, promo yang berlaku. Misalkan kita melakukan sebuah penawaran, nah, maka kita harus bisa menentukan deadline promo yang berlaku itu sampai kapan, ya. Terus kemudian metode pemesanan dan juga pembayaran.
Oke, nah itulah yang harus dipersiapkan pada tahap prepare ya. Kemudian kita masuk pada tahap organize ya. Setelah menyusun berbagai informasi berdasarkan poin-poin yang ada di tahap prepare, kemudian kita bisa mengelompokkan poin-poin tadi di tahap organize ini. Tujuannya untuk memilah informasi penting mana saja yang bisa disusun ke dalam bentuk copywriting. Berikut adalah poin-poin yang bisa kita kembangkan lagi dalam menyusun copywriting. Yang pertama adalah deskripsi produk, tujuan produk hadir untuk konsumen, terus kemudian harga yang ditawarkan, manfaat produknya, keunggulan produknya, garansi yang bisa dirasakan konsumen, prospek ataupun informasi target audiensnya, terus kemudian objek produk yang dipasarkan, penawaran produk, deadline penawaran produk, terus kemudian metode pembayaran dan juga pemesanan produk. Oke, terus kemudian kita masuk ke dalam tahap write ataupun penulisan ya. Jika poin-poin pada tahap organize ya sudah dikumpulkan, sudah terkumpul lengkap, kalian bisa memulai untuk menyusun copywriting. Nah, dalam menyusun copywriting ada beberapa bagian penting yang harus kalian tulis. Yang pertama yaitu headline, yaitu adalah judul yang dijadikan sebagai attention grabber ya. Misalnya, cara pintar atasi jerawat. Yakin sudah melakukan cuci muka dengan benar. Nah, itu adalah contoh dari headline. Kemudian adalah sub headline ya. Sama seperti headline ya. Jadi informasi pada bagian sub headline ini bersifat langsung yang menjelaskan deskripsi produk, keunggulan produk, manfaat produk, harga produk, prospek, garansi, metode pembayaran dan juga pemesanan. Ya. Yang ketiga adalah body copy ya, di mana berisi value proposition ya. Body copy dalam menyusun copywriting bersifat deskriptif ya, yang artinya menjelaskan lebih lanjut dari poin-poin yang ada di bagian headline ataupun sub headline. Kemudian kita masuk ke call to action atau panggilan untuk melakukan tindakan atau mengajak audiens atau calon konsumen untuk melakukan tindakan. Biasanya pada call to action ini menggunakan kata-kata yang mendesak seperti misalkan sekarang juga, terus kemudian segera, ya, terus kemudian penawaran terbatas ataupun kuota terbatas. Nah, itulah yang dilakukan di dalam call to action. Oke, kemudian kita masuk ke headline ya, kita akan rincikan lagi ya headline. Nah, pada bagian ini informasi seperti deskripsi produk, terus kemudian keunggulan, manfaat, harga, prospek, garansi, metode pembayaran dan juga pemesanan bisa kalian kembangkan menjadi lebih langsung dan juga menarik target audiens ya. Bagian headline akan dibaca pertama kali oleh audiens, sehingga copywriter biasanya ataupun umumnya itu membutuhkan waktu lebih lama, yaitu sekitar 50% sampai 80% untuk fokus ke bagian ini. Headline yang menarik adalah headline yang menyangkut 3 hal ini ya. Yang pertama adalah self-interest, yaitu kepentingan calon konsumen. Yang kedua adalah news ataupun informasi dan juga janji produk yang ditawarkan. Yang ketiga adalah curiosity ya, yaitu yang membangkitkan rasa keingintahuan pembaca ya. Jadi kalian harus pastikan di dalam headline kalian itu mengandung unsur-unsur ini ya. Terus yang kemudian adalah untuk mempermudah kalian membuat headline, kalian bisa memilih 1 dari 7 headline berikut ini. Yang pertama adalah pertanyaan ya, headline-nya dalam bentuk pertanyaan. Misalkan contohnya, tahukah Anda cara mendapatkan 50 juta per bulan hanya dengan menjalankan bisnis ini? Kemudian yang kedua adalah berita ya, dalam bentuk berita. Misalkan baru, cara turunkan berat badan tanpa olahraga. Ya. Terus kemudian ketiga ya, panggilan entrepreneur muda. Inilah saatnya Anda melipat gandakan omset 50 juta dalam 1 bulan. Ya. Yang keempat adalah jenis penawaran. Misalkan diskon 80% khusus mahasiswa sebelum 1 Desember tahun 2021. Kuota terbatas gitu, misalkan seperti itu. Atau misalkan dengan bahasa yang lain, misalkan kemasan ekonomis, isi lebih banyak ya. Misalkan seperti itu juga merupakan jenis dari penawaran. Yang kelima adalah cerita ya, dalam bentuk cerita. Misalkan orang tua tidak paham parenting, emosi anak jadi tidak stabil. Ini yang dijual apa? Yang dijual adalah konsultasi parenting ya, misalkan ya, ataupun seminar tentang parenting. Oke, terus kemudian keenam, solusi ya. COD di Shopee, bisa bayar di tempat. Nah, ini merupakan bentuk dari
solusi. Atau yang terakhir, yang ketujuh adalah clickbait. Wow, biasanya diawali dengan kata-kata yang apa namanya, yang amaze ya, yang besar gitu kan, seperti wow gitu kan, alhamdulillah, masya Allah dan lain sebagainya. Ya ternyata cara ini dapat membuat Anda tampak lebih muda 10 tahun, misalkan seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke sub headline ya. Masuk ke tahap sub headline ya, sub headline dengan mengembangkan informasi pendukung dari headline yang sudah kalian susun ya. Dari headline di atas, nah ini berikut contoh sub headline yang bisa kalian buat. Misalkan tadi kan COD di Shopee bisa dibayar di tempat. Nah, sub headline ya itu bisa ditambahkan dengan khusus pelanggan baru misalkan. Terus kemudian ya contoh lainnya dari sub headline ya, kemasan ekonomis ya. Tadi kan pada headline itu kan ada kata-kata kemasan ekonomis, isi lebih banyak. Nah, maka dalam sub headline itu bisa ditambahkan dengan cuma 2.000. Kemasan ekonomis, isi lebih banyak, cuma 2.000 ya. Catatan di sini adalah sub headline dalam copywriting itu bisa kalian lewati jika informasi dalam headline itu sudah jelas, atau informasi yang ingin dikembangkan menjadi lebih deskripsi pada bagian body copy. Begitu ya. Jadi sub headline ini tidak wajib sifatnya ya, tapi tentatif ataupun option aja buat kalian semua. Oke, kemudian kita masuk kepada body copy. Nah, bagian body copy dalam penyusunan copywriting itu bersifat deskriptif ya, yang artinya menjelaskan lebih lanjut dari poin-poin yang ada di bagian headline ataupun sub headline. Berikut contoh body copy ya dalam menyusun copywriting. Yang pertama adalah kita melanjutkan ya dari contoh yang tadi, COD Shopee bisa dibayar di tempat, khusus pelanggan baru, gratis ongkir 0%, 0 rupiah, dijamin aman. Nah, ini adalah contoh dari body copy. Kemudian contoh lainnya misalkan sewa apartemen tahunan. Di Travelio, sewa apartemen bisa dicicil tanpa kartu kredit. Nah, itu adalah contoh dari body copy. Kemudian yang terakhir adalah call to action. Nah, kalian pasti pernah lihat ataupun pernah mendengar kalimat-kalimat seperti ini. Download aplikasinya sekarang, daftar sekarang, coba gratis selama 30 hari, ataupun misalkan tersedia di minimarket terdekat, atau misalkan kuota terbatas. Nah, inilah yang dinamakan dengan call to action. Informasi ini bertujuan agar target audiens itu langsung mencoba atau membeli produk yang kalian tawarkan. Nah, mungkin itu saja ya dari saya mengenai tentang copywriting. Ya, nanti akan kita coba ya praktiknya ya di dalam kelas praktikum digital kreatif. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.